Oke, selamat malam teman-teman Kisah Misteri. Ketemu lagi dengan saya Mas Mat. Saya kali ini tidak sendiri seperti biasa. Saya bersama Kang Aryo. Beliau adalah orang yang selalu menemani saya dan banyak sekali pengalamannya tentang misteri. Kita sapa dulu Kang Aryo. Selamat malam. Selamat malam. Kabarnya, Kang? Sehat, Mas Mat sehat? Sehat. Iya, pemirsa sehat selalu ya. Iya, sehat selalu. Ini mau cerita tentang apa ini, Kang? Iya, minggu lalu atau sebelumnya kita selalu berada di Pulau Jawa ya. Iya. Sekarang kita akan menyeberang sedikit jauh, kita akan melihat ada apa di Kalimantan ya. Oh, benar. Tentu di Kalimantan ini juga sebagai gudang misteri, Mas ya. Jadi selain di Pulau Jawa, tentu di Kalimantan juga nilai-nilai mistisnya cukup tinggi, Mas ya, cukup tinggi. Kali ini kita akan membahas tentang kuyang. Kuyang kalau nggak salah hantu kepala kan ya? Iya, hantu kepala, tapi kepalanya itu bersama jeroannya, Mas, keluar dari badan. Jadi hantu usus, lebih tepat begitu. Iya. Oke, langsung saja Kang. Langsung ya. Gimana ceritanya? Jadi kalau saya boleh menyampaikan apa yang saya ketahui ya, Mas Mat ya. Seperti di belakang kita ini ada semacam sosok. Ya, kita katakan aja lah ini gambaran ilustrasinya itu kuyang itu ya hantu wanita yang berambut panjang, yang kalau dikala dia sudah mencium bau darah wanita hamil ataupun bayi yang baru lahir, ya itu dia akan mencari mangsa, Mas Mat. Itu dia keluar saat malam hari ya. Jadi seperti sosok wanita dan berambut panjang, dia mengeluarkan tubuhnya ya, kepalanya. Jadi keluar kepala bersama ususnya, jeroannya itu keluar dari kepala ini keluar. Terbang ya. Jadi dia meninggalkan jasad tubuh gitu ya. Sehingga dia terbang, jadi hantu usus ini di Thailand ada namanya itu pima ya. Bahasa Thai itu namanya pima, itu juga sama hantu usus ya. Hantu terbang ini sangat ganas, Mas Mat ya. Di Kalimantan ini sangat ganas. Jadi kalau pemirsa atau teman-teman pernah tahu atau punya keluarga atau Anda mungkin sebagai orang Dayak, orang Kalimantan, istilah kuyang ini sudah tidak asing ya, sudah tidak asing di tanah Kalimantan atau tanah Borneo. Nah, sehingga kalau kita lihat apakah di tempat lain ada ya, Mas Mat, saya rasa mungkin saja ada ya, mungkin saja ada, cuma berbeda istilah ya, berbeda istilah. Tapi kuyang ini sudah umum sekali, Mas Mat. Sehingga kita melihat itu dia jalan di tengah malam itu, dia terbang, Mas, mencari mangsa. Itu ada filmnya, pemirsa boleh nanti lihat-lihat sendiri di YouTube ya. Itu juga diangkat dari kisah nyata perjalanan seperti apa orang itu bisa menjadi kuyang. Yang saya ketahui itu sebenarnya kuyang itu juga sama halnya, Mas, seperti seseorang yang menuntut ilmu hitam. Seperti kisah yang pernah saya sampaikan tentang Leak, Mas. Ya. Dia kapanpun bisa merubah wujudnya, Mas. Artinya kalau Leak itu kan dibagi menjadi dua. Leak hitam itu memang adalah ilmu hitam, tujuannya adalah mencelakakan orang lain. Sedangkan Leak putih adalah ilmu leluhur, Mas. Nah, kalau kuyang ini tidak, Mas. Kuyang ini memang dipakai untuk menambah kesaktiannya dengan cara tadi menghisap atau mencari darah atau bayi seperti itu. Maka diceritakan kalau sampai ada kuyang yang menghisap darah, Mas Mat, itu akan menjadi kuat dan tidak terkalahkan. Itu menurut mitos, mencari mangsanya seperti itu, Mas Mat. Jadi ada beberapa hal memang yang perlu kita ketahui bersama ya, para pemirsa, teman-teman Dama TV, kisah-kisah misteri, bahwa memang kuyang itu ada sampai orang pintar itu, Mas Mat, yang saya ketahui itu punya minyak kuyang, Mas. Ada minyaknya, Mas. Jadi kuyang itu pun ada dibagi beberapa jenis. Ada kuyang putih, ada kuyang hijau, ada kuyang merah, dan ada beberapa, kalau tidak salah ada 5. Nah, ini yang saya ketahui, Mas Mat. Kebetulan saya mengoleksi satu karena saya dikasih oleh-oleh waktu itu. Tetapi ada minyak kuyang itu, tapi memang saya tidak mau menyalahgunakan. Artinya saya kembali lagi kepada amanah leluhur saya
bahwa apapun yang kita miliki itu adalah menolong orang, ya. Jadi kuyang itu memang media saja. Saya hanya mengoleksi saja, Mas Mat. Cuma saya tidak membawa hari ini melihatkan. Jadi minyak kuyang putih itu berfungsi untuk menggandakan uang. Tapi Mas Mat saya nggak pernah mencoba ya. Hanya katanya ya, katanya. Kalau minyak kuyang yang warnanya hijau itu bisa dipakai untuk media santet. Nah, yang merah untuk media pelet ya. Nah, cuma memang kalau yang warna hijau itu katanya langka untuk ditemui seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi kepada kuyang tadi. Nah, kuyang tadi itu akan mencari mangsa untuk memakan korbannya, Mas. Jadi memang sangat mengerikan. Maka kapan lalu saya juga sempat melihat ada video yang sempat viral ya, pemirsa. Video yang sempat viral itu ada kemunculan kuyang itu di tengah rumah warga, Mas. Jadi dikejar dengan warga, mau dibakar itu ya, kuyangnya mau dibakar. Akhirnya kuyang itu bersembunyi di satu gedung tua yang tidak berpenghuni. Jadi gedung itu dikepung oleh warga sama membawa obor api. Dilihat dari kejauhan ya, ada imam ulama juga yang masuk ke rumah itu ya, waktu itu bersama warga untuk benar-benar ingin melihat langsung bentuk kuyang itu seperti apa. Yang dikisahkan itu ternyata benar, Mas Mat. Kuyang itu hanya berwujud wanita berambut panjang dengan jeroan atau ususnya itu yang berlumuran darah, Mas. Ya, ternyata memang dikabarkan bahwa kuyang itu baru habis menghisap darah bayi, Mas. Jadi masih berlumuran darah di mulutnya seperti itu. Nah, itulah pemirsa bahwa waktu itu ditangkap oleh warga ya, tapi saya tidak tahu ceritanya apakah kuyang itu dibakar atau dimusnahkan, saya kurang tahu ya. Intinya itu kisah nyata ya. Jadi pemirsa, kalau kita bisa melihat itu, Mas Mat, sebenarnya ya dia seperti orang biasa. Jadi kalau pagi dia bekerja ya, memang kadang-kadang kalau malam itu dia sering menggunakan selendang, Mas. Nah, ya. Kan ada orang itu katanya kalau pakai selendang itu katanya kalau bisa berubah menjadi kuyang tadi. Iya. Selendangnya ini fungsinya untuk apa? Nah, jadi pemirsa jangan salah persepsi ya, nanti ketemu orang yang pakai selendang Anda katakan dia kuyang. Bahaya. Jadi memang kadang-kadang ciri khas ya, tapi kita tidak bisa mengatakan itu sebagai semua orang menggunakan selendang itu adalah kuyang, tidak. Tapi selendang yang digunakan di dekat lehernya itu adalah menutupi luka, Mas. Jadi ada semacam luka yang bergaris di leher itu, melingkar ke belakang, itu menandakan sebagai ruas saat dia memisahkan antara lepas dari kepala dan badannya itu, Mas. Jadi ada tanda sehingga supaya orang lain itu tidak tahu bahwa dia itu kuyang, dia menutup lehernya menggunakan selendang ya. Tapi kalau saat siang hari itu si pelaku itu menutupi kepalanya juga dengan selendang. Jadi seolah-olah itu ya menggunakan seperti ya menyelendangkan selendang tadi di kepala ya. Jadi itu sebagai fungsi bahwa mereka agar tidak ketahuan bahwa dia itu adalah kuyang ya, ada bekasnya seperti itu. Nah, waktu dia tadi memisahkan kepala dan jeroan dari tubuhnya ini kan, tubuhnya ini dikemanakan? Nah, jadi pada saat dia memisahkan tubuhnya itu ya, tubuhnya ada di rumah, Mas, di rumah, di tempat yang tersembunyi supaya tidak diketahui oleh orang ya. Sehingga dia tengah malam itu si kuyang ini bereaksi mencari mangsa ya. Memang dia banyak korbannya adalah bayi, rata-rata bayi yang baru lahir, dihisap darahnya. Dihisap darahnya sampai bayi itu mati, atau waktu wanita melahirkan kan mengeluarkan darah ya. Nah, darahnya itulah juga dimakan oleh kuyang. Seperti itu, Mas. Berarti ibunya tadi yang melahirkan juga mati? Bisa saja mati, bisa saja dia kehilangan bayi, Mas. Nah, memang ada beberapa hal yang saya baca, yang saya ketahui itu kuyang itu memakan bayi itu macam-macam, Mas. Jadi bayinya itu apakah posisinya di dalam kandungan yang waktu lahiran tadi, atau bayinya itu yang sudah sudah lahir dengan selamat tapi tiba-tiba nanti darahnya kering seperti itu.
Tapi biasanya proses persalinan ya. Jadi waktu proses kelahiran itu kan ada darah. Dan disitulah kuyang itu akan datang, Mas. Berarti kuyang itu nggak kelihatan? Sangat kelihatan oleh semua orang, Mas. Jadi dia wujud itu terang-terangan gitu loh, Mas. Terang-terangan datang seperti Banaspati lah, terbang begitu. Ini kuyang itu ya kepala dan jeroan yang datang seperti itu. Dan dia akan memangsa karena giginya itu memiliki gigi taring, Mas, kiri dan kanan. Gunanya fungsinya adalah untuk menghisap darah. Ya, menghisap darah. Nah, pemirsa jangan takut gitu ya. Kalau yang dikejar orang tadi kan kuyang kan wujudnya kan menakutkan gitu ya. Cuma kepala, terus ada ususnya, iya. Tadi kok mangsanya kan hanya bayi. Kok sama orang yang dewasa itu kok sempat dikejar-kejar? Berarti mereka punya ilmu atau gimana untuk menangkap si kuyangnya? Nah, jadi sebenarnya warga ini kan sebenarnya samalah seperti kasus babi ngepet ya, Mas ya. Kita juga belum mengupas, pemirsa. Jadi babi ngepet itu sama, Mas. Pada saat lilinnya ya tidak mati, tidak padam, ya si babi ngepet tadi tidak berubah wujud, Mas. Jadi siapa yang menjaga? Ya entah temannya, entah istrinya, menjaga nampan, ada sesajiannya, ada apinya ya, tidak boleh padam, itu supaya menunjukkan jalan si babi ngepet tadi itu bisa sampai ke rumah dengan membawa uang curiannya tadi. Sama seperti tadi, kuyang itu jangan sampai ketangkap warga. Kalau sampai ketangkap warga, ya otomatis dia akan dibakar, akan dimusnahkan, dia tidak akan bisa kembali ke wujud aslinya seperti manusia. Itu yang pertama. Makanya itu dikepung oleh warga karena mungkin saja di desa itu sudah banyak bayi yang mati. Ya, banyak bayi yang mati secara tidak wajar. Kalau orang-orang di Kalimantan sudah percaya bahwa setiap ada lahiran mereka akan ada tangkal, ada penangkalnya supaya tidak didatangi oleh kuyang, Mas. Ada penangkalnya. Ada penangkalnya, Mas ya. Iya, itu gimana tuh? Mungkin kita di Jawa tidak usah pusing, tidak usah khawatir karena memang sangat jarang, mungkin saja ada, tapi sangat jarang ada kuyang di tanah Jawa ya. Ada saja, mungkin tidak apa ya, tidak persis ya, tidak terlalu booming mungkin ya. Ini cukup ada di Kalimantan gitu ya. Nah, jadi biasanya warga-warga teman-teman kita yang di Kalimantan, teman-teman saya juga banyak di Kalimantan, orang-orang Dayak juga. Saya juga punya kenalan guru-guru supernatural kebatinan Dayak ya. Artinya juga beliau-beliau bercerita bahwa tangkal yang sering digunakan itu adalah mereka menggunakan bawang putih maupun bawang merah, Mas. Jadi katakanlah bawang tunggal ya. Nah, bawang tunggal itu sebagai media pengusir kuyang. Yang kedua bisa menggunakan sapu ijuk, Mas. Warna hitam itu. Ya, itu untuk pengusir ya. Nah, jadi kadang-kadang memang hal-hal itulah digunakan mereka untuk melindungi si bayi. Nah, kadang-kadang didekatkan dengan bayinya. Nah, betul, didekatkan dengan bayinya atau dengan si wanita yang mau melahirkan itu, didekatkan aja. Jadi ada bawang maupun sapu ijuk. Akhirnya lama-lama dia akan mati, lemas di depan jasad tubuhnya itu sendiri, seperti itu. Menyerupai hewan, bisa juga menyerupai manusia. Nah, versi lain juga mengatakan kalau memang kita ya ini, tapi kalau bisa jangan sampai dilakukan lah, Mas ya, karena kasihan juga sih ya, kasihan. Kita kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan ya. Memang kadang-kadang kuyang itu identik tidak apa ya, tidak memikirkan orang lain ya kan. Berartinya yang menghabiskan nyawa dengan cara-cara ilmu hitam tadi ya. Tetapi ya yang terjadi di masyarakat, Mas Mat, kalau orang-orang sudah mendapatkan kuyang itu, jasadnya itu, Mas, kan ada bolongan di lehernya itu dimasukin jarum, paku, beling, Mas, cermin ataupun sapu atau tusuk sate gitu ya. Supaya apa? Supaya si kuyang itu pada saat kembali itu dia tidak bisa masuk, Mas.
Oh iya. Ya, jadi dia tidak bisa masuk, maka nanti secara otomatis kuyang itu akan mati lemas. Oh mati Kang ya? Mati. Kalau nggak bisa kembali Nggak mati? bisa mati, ya. Jadi kalau tidak bisa kembali dia akan mati. Nah, itu caranya kalau kita ingin menumpas kuyang ya, dengan cara kita bisa menemukan jasad tubuhnya. Nah, setelah itu di bolongan lehernya itu kita masukkan saja lidi, atau kita masukkan bawang tadi, sapu ijuk, ataupun apa sajalah, pecahan kaca atau jarum, kita masukkan saja benda-benda tajam di dalam bolongannya itu, maka nanti jeroannya atau apa kan tidak bisa masuk, akan terluka. Iya, kalau masuk kan Terluka, akan sobek ya. Jadi dengan itu dia tidak akan bisa masuk, maka nanti dia kuyang itu di luar itu akan menangis, Mas. Menangis meratapi tubuhnya yang tidak bisa dimasukkan lagi seperti itu. Akhirnya lama-lama dia akan mati, lemas di depan jasad tubuhnya itu sendiri, seperti itu. Terus dari si pelaku kuyang tadi, apa sih untungnya dia? Ya, sama seperti kita pernah cerita Mas Mat, sebenarnya ini kan orang-orang yang belajar ya Mas ya, belajar ilmu hitam ya. Apa ya namanya ya, mereka ingin sakti ya, mereka ingin memenuhkan rasa dendam mereka, intinya mereka hanya pengen sakti. Tapi kalau yang pernah saya ketahui, kenapa sih dia pengen menjadi kuyang itu ya, karena juga ada unsur balas dendam ya. Mungkin juga dulu dia pernah dilecehkan, dia pernah direndahkan, mungkin dia pernah dikucilkan. Ternyata Mas Mat, yang saya baca Mas Mat, ternyata kuyang itu juga keturunan Mas Mat. Keturunan, dia bisa menurunkan beberapa generasi ke bawah. Jadi yang pernah saya ketahui, ini juga pemirsa bisa lihat langsung di kisah-kisah horor ya, mungkin sudah banyak ya mengangkat tentang kuyang. Itu dia akan mengambil anak cucunya untuk meneruskan untuk menjadi kuyang. Ya, jadi boleh dikatakan ini juga ilmu keturunan ya, ilmu keturunan, sama seperti leak juga ilmu keturunan ya. Jadi banyak hal yang bisa kita katakan ini sebagai ilmu keturunan. Apakah harus wanita Kang yang untuk menjadi kuyang tadi? Ya, rata-rata yang menjadi kuyang itu belum pernah saya temui laki-laki. Jadi rata-rata kuyang itu wanita. Berambut panjang seperti itu. Nah, dia akan selalu mencari bayi yang masih seger ya, dan wanita yang masih melahirkan, baru lahir gitu ya, bukan masih ada bau amisnya, darahnya. Nah, itu yang dicari oleh kuyang seperti itu. Pernah nggak Kang ada kejadian kuyang itu waktu mau ditangkap tapi melawan gitu? Itu caranya melawan seperti apa? Ya, kita bisa mengatakan juga seperti ini. Ya, kuyang itu sebenarnya juga pasti akan melakukan perlawanan ya. Kita katakanlah hewan sekecil apapun, seperti kita katakan semut ya kan, kalau keinjek juga dia bakal gigit ya kan. Nah, seperti kuyang ini juga dia akan melakukan penyerangan ya. Penyerangan pada saat mungkin ya tidak massal ya, tidak seperti warga mengepung, itu dia sudah ketakutan. Tapi kalau one by one ya, kita katakanlah hanya beberapa orang saja, dia akan melakukan perlawanan. Mungkin dia menyerang dengan kekuatannya, kekuatan sihirnya dan lain sebagainya, sehingga ya orang-orang yang dekat dengan dia itu ya sakit seperti itu ya, atau akan terkena kiriman dari makhluk itu seperti itu, muntah darah atau apa ya, seperti itu. Untuk meneruskan memiliki ilmu hitam kuyang tadi nih, sampai berapa keturunan nih Kang? Ya, sebenarnya kalau saya tahu kuyang ini tidak berbatas ya, tidak berbatas. Nanti setelah ada episode selanjutnya, Kakang juga akan menceritakan tentang hantu kepala, tapi itu berasal dari Sumatera Barat ya, dari suku Minangkabau ya. Tapi hampir persis, tetapi berbeda ya. Cuma kalau yang saya ketahui dari kuyang sendiri itu tidak berbatas berapa keturunan, selama ada yang bisa meneruskan, dia akan turun temurun seperti itu. Nah, tapi syaratnya harus perempuan tadi. Harus perempuan dan masih dari garis keturunan keluarga itu. Seperti itu, Mas. Begitu. Kalau di tanah Jawa sendiri Kang Aryo pernah nggak sih bertemu dengan hantu yang mungkin mirip dengan kuyang nih? Kalau untuk di Pulau Jawa sendiri saya belum pernah menemukan Mas, tapi saya pernah didatangi mimpi. Ya, saya pernah didatangi mimpi bahwa saya didatangi memang seorang wanita yang seperti berambut panjang tadi, ada usus dan ada jeroannya seperti, tapi berlumuran darah seperti itu Mas ya. Apakah mungkin saya setelah pulang dari Kalimantan, mungkin ya ada yang mengikuti, saya juga tidak tahu, sehingga
di dalam mimpi saya itu saya bertemu memang dengan sosok wanita yang serupa seperti kuyang. Nah ini Kang, saya juga pernah dengar dari beberapa teman kalau kuyang ini bisa merubah bentuknya ini Kang. Iya. Yang ini merubah bentuk menjadi apa Kang? Jadi kalau kuyang itu biasanya bisa merubah bentuk ya seperti manusia biasa ya. Jadi dia bisa berubah bentuk juga seperti burung ya, seperti burung yang terbang seperti itu, tiba-tiba menyerupai hewan gitu. Menyerupai hewan, bisa juga menyerupai manusia. Tapi rata-rata yang Kang Aryo tahu itu kuyang itu rata-rata seperti layaknya ya kuyang itu sendiri, seperti hantu usus yang terbang seperti itu Mas Mat ya. Jadi ketemunya itu biasanya kebanyakan di mana? Biasa itu kan ini kejadian itu banyakan itu di desa-desa Mas ya, di desa di pedalaman itu kita katakanlah nilai-nilai mistisnya kan masih kuat ya, masih kuat, sehingga ya ada saja ya orang-orang yang punya ilmu semacam itu, tahu ada yang melahirkan ya, itu seperti itu. Tapi kalau untuk masyarakat di sana nih Mas Mat ya, mereka itu sudah merajut apa namanya itu ijuk ya, sapu ijuk tadi itu dibuat kayak kepompong untuk membungkus bayi. Jadi hanya kelihatan kepalanya saja. Supaya apa? Supaya nanti kalau kuyang datang ingin menyerang dia sudah ketakutan. Karena ada ijuk tadi ya. Atau mungkin tidak mau seperti itu ya, bayi sama ibunya tadi didekatkan saja, di sekitar rumah itu ada ijuk ya, ada cermin ya. Ya, jadi itu menangkal atau menggantungkan bawang di dekat ranjang si wanita yang melahirkan atau bayi tadi sebagai penangkal seperti itu. Oh, gitu ya. Kalau seandainya kita ada kuyang tadi udah ternyata, tapi kita nggak sempat untuk memberi penangkalnya tadi nih Kang. Yang dilakukan apa Kang? Selain berdoa mungkin? Iya, jadi kalau kita melihat kuyang itu ya Anda boleh segera mungkin mengambil cermin Mas, karena kuyang itu sangat takut melihat dirinya sendiri. Oh. Sebenarnya kuyang itu ya tidak bisa melihat cermin ya kan, tidak bisa melihat cermin, karena begitu dia melihat cermin, dia melihat tubuhnya sendiri, dia takut sendiri Mas. Makanya cermin juga salah satu media untuk mengusir kuyang. Seperti itu. Tahu dirinya sendiri itu takut kan? Takut, ya kan? Kita kadang-kadang dengan diri kita sendiri aja nggak takut ya. Kok bisa? Kuyang takut dengan wujudnya sendiri sebenarnya, seperti itu. Makanya cermin tadi itu penting. Itu untuk selain rasa dendam tadi Kang, untuk belajar ilmu hitam di kuyangnya tadi, ada nggak sih yang memang belajar untuk mungkin kekayaan atau mungkin selain balas dendam tadi ya mungkin untuk bisnisnya atau apa? Nah itu tadi yang saya sampaikan Kang Aryo ke Mas Mat ya, ke pemirsa, minyak tadi. Jadi kalau kuyang itu sudah didapatkan, dibakar lah, kita katakan dibakar, dikremasi seperti itu kan akan mengeluarkan minyak. Nah minyaknya itulah sebagai media nanti oleh orang-orang pintar digunakan untuk macam-macam Mas. Seperti tadi saya katakan, kalau ada kuyang minyak putih itu dipakai untuk menggandakan uang, berbau dengan bisnis seperti itu cepat sekali ya, cepat sekali. Yang kedua adalah minyak kuyang hijau tadi ya, untuk para orang-orang yang punya sakit hati, dendam, digunakan untuk membalaskan sakit hatinya tadi melalui minyak. Terus minyak tadi itu diambil aja sedikit Mas Mat, ditaruh di foto target yang mau kita santet. Nah nanti seketika itu kuyang yang penghuni di dalam minyak itu akan bekerja untuk menghabisi orang itu. Nah, itu tapi kalau bisa jangan sampai. Maka dikatakan minyak kuyang warna hijau itu sangat langka. Sangat langka. Ya bahkan di Kalimantan sendiri tidak berani orang sembarang memberikan itu karena itu sangat berbahaya sekali. Karena itu memang media untuk santet seperti itu. Kalau dari minyak kuyang yang hitam tadi itu Kang? Yang hitam ya bisa, itu juga sama medianya juga untuk santet, ada merah, ada hitam, ada hijau agak pekat, terus ada warna merah juga kan? Merah. Nah kalau merah itu dipakai buat pelet Mas. Itu untuk pelet. Untuk pelet ya. Jadi ya itulah macam-macam ya kan. Nah ini untuk mendapatkan minyaknya ini kan kuyangnya dibakar, berarti kan sama aja kita membunuh si kuyangnya tadi.
Iya, jadi kayak semacam ada ketangkap oleh warga, kuyang itu kan dibakar atau bagaimana ya, ada media pembakaran lah, dikatakan lah orang yang menuntut tadi itu dibakar, minyak itu kan disimpan Mas. Jadi sebenarnya kalau boleh saya katakan itu minyak kuyang itu kan dari turun temurun, entah mungkin nenek moyang zaman dulu pernah nangkep kuyang, nah jadi minyak itu disimpan turun temurun Mas. Sehingga kan itu bisa dikembangbiakkan. Gampangnya itu minyaknya 1 tetes bisa dibikin 10 botol seperti itu. Tapi dengan campuran-campuran minyak-minyak lainnya seperti itu. Jadi tidak murni minyak kuyang, tapi ada campuran ramuan-ramuan lain seperti itu. Berarti fungsi dari kuyang ini banyak Kang ya? Iya. Selain untuk balas dendam, untuk bisnis, untuk menggandakan bisnis uang, juga, iya. sampai menggandakan uang itu. Dan untuk pelet. Iya, santet, sangat mengerikan. Jadi minyak itu memang banyak sekali fungsinya. Ya, tergantung apa hajat niat dari orang itu sendiri. Oke. Ya, ini mungkin dari Kang Aryo ada pesan-pesan untuk teman-teman misteri mungkin Kang? Iya, kepada teman-teman kisah misteri ya. Kita adalah orang yang beradab, jangan sampai menjadi orang yang tidak beradab. Artinya bahwa kita harus mensyukuri kepada apa yang kita dapatkan berupa kesehatan, ya, keselamatan, kekuatan, usia yang panjang, tanpa kita harus bersekutu dengan makhluk-makhluk yang tidak sejalan dengan agama kita. Artinya kita jangan sampai mencari ilmu, menuntut ilmu, bahkan kita sebagai pelaku, ya, pelaku ilmu hitam lah kita katakan, untuk menghabisi nyawa orang, menyakiti orang lain. Kalau bisa jangan sampai terjadi, ya. Dan Kang Aryo bukan hanya bisa saja, tetapi kalau bisa benar-benar jangan, ya, jangan sampai kita terlibat dalam dunia ilmu hitam. Cukup satu pesan Kakang, terus ingat dengan Tuhan, tingkatkan keimanan kita, keyakinan kita bahwa tidak ada yang bisa melebihi kuasa Tuhan. Hanya kitalah sebagai manusia yang bisa banyak berdoa dan berbuat baik untuk kebahagiaan kita dan kebahagiaan makhluk lain. Oke, terima kasih Kang Aryo. Ya teman-teman, jangan sampai kita bersekutu dengan makhluk lain, terus dekatkan hati dengan Tuhan, terus berdoa dan tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki. Mungkin seperti itu Kang. Betul. Ya. Oke, Terima kasih. Selamat malam, selamat sehat malam, terus. sehat ya buat Ya. pemirsa semuanya. Semoga buat teman-teman juga selalu sehat dan jangan keluar rumah kalau memang tidak diperlukan. Saya Mas Mat, selamat malam dan terima kasih.